saya pengen mereka itu diakui. Saya pengen mereka itu mendapat hak-hak yang sama seperti kita di luar gitu. Saya Yohana Marpaung, posisi di Warsi. Saat ini saya sebagai Project Officer. Sebelum menjadi Project Officer, saya adalah seorang fasilitator pendidikan untuk komunitas adat orang rimba di Jambi. Nah, untuk pendidikan sendiri yang dilakukan oleh Kakak Warsi adalah pendidikan alternatif, baca tulis hitung tapi dengan metode yang alternatif gitu ya. Kalau yang sekarang disebut dengan Merdeka Belajar, kita sudah melakukan itu sejak dulu gitu. Jadi belajarnya itu kapan mereka mau, di mana mereka berada, apa yang ada di alam, itu yang kita gunakan sebagai media belajarnya. Ceria! Karena sama siapa? Kalau yang paling jauh waktu COVID itu saya pernah sampai 7 jam. Itu 7 jam jalan kaki di lokasi orang rimba di sini, di Taman Nasional Bukit 12. Ketika mereka misalnya dalam posisi berpindah atau berjalan-jalan kemana gitu, nah ketemu mereka di situ, kalau mereka pengennya di situ ya kita harus siap mengajar di situ. Bahkan kalau saya ketemu mereka, tapi kita sedang tidak membawa apa nih, misalnya peralatan tulis. Mereka sedang mandi di sungai lalu ketemu mereka di situ, ya mereka maunya di situ ya harus siap gitu. Jadi memang sebagai pengajar itu kreativitas itu sangat dituntut untuk agar mereka mau tetap belajar sama kita. Yang keberapa? Saya punya pengalaman di satu lokasi gitu ya, satu lokasi waktu itu sudah malam dan itu benar-benar di dalam hutan. Saya ajak anak-anak belajar, mereka nggak mau karena mereka kecapean baru motong karet. Karena dulu saya tidur masih pakai jam tangan, itu jam 10 malam mereka bangunin, ayo belajar gitu. Nanti jam 2 mereka lagi pengen belajar lagi, dibangunin lagi. Ayo bangun belajar. Nah itu memang di lokasi tersebut itu saya sampai yang pertama kali nangis gitu. Ini aku kerja apa sih di sini, kok mereka ini nggak tahu waktu, ini adalah jam-jamnya tidur gitu ya. Ini adalah waktunya bukan untuk belajar. Tapi ya saya belajar, oh seperti ini toh komunitas adat ini yang mereka belum tahu jam atau jadwal yang teratur seperti kita gitu. Kalau misalnya saya masuk ke dalam rimba itu tidurnya sama mereka, dan keluarga itu biasanya ada anak gadisnya, jadi saya tidur sama anak gadisnya gitu. Atau kalau tidak ada anak gadisnya, kita dibuatkan rumah sama mereka gitu. Nah, saya pikir itu cuma pondok ya, tapi itu rumah mereka. Rumah mereka yang cuma dari ranting-ranting lalu pakai terpal, dan disitulah mereka tidur, di situ mereka masak, di situ makan, dan di situ semua perlengkapannya juga berada di satu rumah yang bisa dibilang mungkin sangat sederhana ya. Yang awalnya saya merasa tidur di kasur itu yang paling enak gitu ya, ternyata di sini harus tidur di gelogok kayu. Ketika kita tidur, yang ini bergerak, yang ini juga ikut goyang, jadi nggak pernah nyenyak tidurnya gitu ya. Terus mandinya mau nggak mau di sungai. Yang awalnya kita keribetan dengan semua pakaian kita, lama-lama saya belajar dari mereka ya menyatu aja dengan mereka biar lebih praktis gitu. Saya perhatiin aja gimana cara mereka ganti baju di situ, dan akhirnya saya bisa mengikuti mereka gitu.
Yohana itu secara pendidikan tinggi, S2, secara penampilan cantik gitu ya. Tapi kalau dia ke rimba, ketemu dengan anak rimba, dia tuh bisa sisirin rambut anak rimba, bisa cariin kutu anak rimba, dia tuh bisa membaur, bisa memberi motivasi baru ke anak-anak terutama perempuan lah ya. Bagaimana sih mereka harus hidup, bagaimana sih mereka beradaptasi dengan perubahan-perubahan mereka. Dia bisa memicu semangat anak-anak rimba. Kan kekuatan kita tuh live in ya, benar-benar tinggal bersama mereka, ikut dengan mereka. Jadi banyak keluarga saya di sini yang udah kayak ya benar-benar dianggap kayak saudaranya gitu, tidak ada canggung-canggung lagi. Karena sebagai fasilitator orang rimba, biarpun saya sebagai fasilitator pendidikan, tidak hanya mengurusi pendidikan, tidak hanya mengurusi anak-anak, orang dewasa juga kita urus. Jadi apabila mereka sakit, kita juga harus tahu nih obatnya apa. Jadi hal-hal itu yang buat kita itu dekat sama mereka. Berbagai persiapan penyelenggaraan pemilu Republik Indonesia sudah selesai dilakukan, mulai dari pendaftaran pemilih, sosialisasi pemilih. Buku, tapi siku buku ya Bapak, yo memang ada fotonya. Ayo ya nang 3 orang yo. Nang ada gaya nang belum yo, sama nang hubanon siku lagi ada nang kacamato. Obot yo sebenyo yo itu ada gambar-gambar partai ya, bilangnya partai. Gambar partai, nama-nama orang. Oh, tentu yang mono yang kenal bayi hobi. Pilih apa bayi karena tentu. Karena tentu apa hobi siapa baik? Hobi. Yang kiranya kawan pilih siapa? Serah sama kita lah. Kehendak kita, menurut kita. Jadi khusus bagi suku anak dalam, bisa mungkin bapak, kakak, ibu, bisa nanti disebut baik namanya siapa yang mau hendak Mikai pilih. Kalau misalnya ada paham dengan tulisannya ya. Ya, terus sih Bang. Kalau misalnya dari pihak saudaranya sebagai nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya, kalau Ada nggak? Dari adanya atau siapa yang bisa baca? Ada beberapa orang rimba yang sudah berhasil didampingi oleh warsi, seperti meluring, ada spinta, dan banyak lagi sebenarnya. Ya, jadi mereka ini banyak yang belum bisa tulis baca, jadi dia nggak tahu namanya, terus nomornya nggak tahu. Jadi perlu didampingi biar dijelaskan. Dia kan bilang namanya Mas ini, misalnya Pak ini, jadi oh kita yang cari, oh ini dia. Warga-warga anak suku dalam ini berharap pada Bapak Presiden setelah jadi terpilih dia menemui langsung wilayah dan kondisi keadaan kehidupan anak suku dalam. Dia tahu bagaimana kehidupan anak suku dalam. Orang rimba di mata saya itu komunitas adat terpencil yang sampai sekarang ini masih sangat dimarginalkan dengan masyarakat umum gitu ya. Sebenarnya tuh hanya permasalahan budaya, gitu. Bedanya masyarakat umum di luar dengan mereka gitu. Yang itu sangat sulit hingga kini kita leburkan, sehingga mereka tetap dimarginalkan dan orang luar juga memandang rendah mereka ya. Mereka ini adalah komunitas adat yang sangat sederhana gitu, simple baik dalam pola hidupnya, budayanya itu simple, tapi yang benar-benar saya sendiri sering berefleksi bahwa kita ini terlalu ribet di luar gitu. Harus ada listrik, harus ada pakaian, sepatu, kaos kaki gitu ya. Mereka kan tidak, baju satu, kain, terus tidak perlu pakai sandal. Itu semua ya bisa aja, hidupnya sama aja kayak gitu. Dulunya tuh makanan mereka tuh semuanya tuh ada dari alam gitu. Sebelum alam mereka mengalami perubahan, penurunan status, itu ada kawasan hutan yang dijadikan perkebunan sawit, kemudian area transmigrasi, kemudian kawasan hutan yang ada itu menjadi sebagian besar itu menjadi hutan tanaman industri. Sebagiannya lagi itu baru ada kawasan konservasi, ada hutan lindung di situ, ada taman nasional gitu. Saat ini mereka tidak lagi berhadapan dengan predator seperti beruang ataupun harimau, tapi mereka berhadapan dengan predator modern seperti tantangan pasar dan perusahaan. Mereka harus mampu bahasa lain selain bahasa rimba, yaitu bahasa pendidikan. Yang paling penting itu sebenarnya kan membaca, karena seringkali ada surat datang ke mereka, ternyata itu adalah surat ada izin baru yang terbit di lokasi mereka nggak tahu gitu ya.
Atau bisa jadi itu adalah orang lain yang datang gitu, entah itu negara atau enggak gitu. Jadi biasa jadi mereka itu cuman kalian sudah disuruh raja pergi, dia akan pergi gitu. Tapi kan itu tidak mungkin terus-terusan terjadi. Mereka adalah masyarakat yang juga butuh ruang, butuh hidup, dan yang paling penting mereka adalah penjaga alam. Orang rimba hidup berbasiskan alam, dan ketika dia menjaga alam itu bukan cuma untuk mereka, tapi juga untuk semua orang gitu. Itu yang kadang tuh masih belum kita sadari bersama. Sehingga melindungi orang rimba, menjaga orang rimba, berarti kita menjaga kehidupan kita. Saya pengen mereka itu menjadi orang yang kritis, ya. Saya pengen mereka itu diakui sama orang masyarakat umum. Saya pengen mereka itu mendapat hak-hak yang sama seperti kita di luar gitu ya. Awalnya itu yaitu tadi mereka dapat pengakuan gitu ya, di luar tidak ada dimarginalkan dengan orang-orang di luar.